Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azranisa Salsabila dengan NIM 111211059 dari Pluk 3 Geologi Teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan software Paste2. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita klik File, lalu New, lalu klik Boundaries, Add External, lalu klik kanan, lalu Coordinate Table. Kita buka data Excel, kita copy, kita paste, lalu oke. Terus kita klik boundaries lagi, add material, klik kanan coordinate table, lalu kita buka Excel lagi dan copy koordinat material yang kedua. Lalu oke. Klik kanan lalu done. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membedakan antara material 1 dan material 2. Kita akan klik kanan di material boundary. Lalu assign material, klik material 2. Langkah selanjutnya yaitu kita klik kanan di material boundary lagi. Lalu material properties. Pada define material properties kita akan memasukkan data sesuai dengan data yang ada di soal. Kita akan mengisi sesuai dengan angka dan pilihannya. Uncheck, lalu oke. Lalu klik oke. Selanjutnya kita klik kanan lagi, lalu material properties. Untuk material 2 sama seperti material pertama, mengcopy dan mengisi define material project sesuai dengan data di soal.
lalu klik OK. Setelah kita memasukkan data-data tersebut gunanya yaitu untuk melakukan analisis 3 kondisi, yaitu kondisi normal sesuai soal, kondisi setelah ditambahkan tunnel di lereng, dan juga kondisi tunnel yang telah diberi support atau bolt. Langkah selanjutnya yaitu kita klik mesh setup, lalu kita ubah ke uniform, lalu yang 6, lalu OK, lalu klik mesh lagi, discretize and mesh, langkah selanjutnya kita akan menghilangkan segitiga merah yang berada di permukaan saja dengan cara klik displacement, lalu free, lalu kita blok, lalu kita enter. Lakukan hal yang sama sampai segitiga merah di permukaan hilang. Langkah selanjutnya itu kita klik loading, lalu field stress, kita ubah menjadi gravity, lalu centang yang asymptotal, lalu OK. Langkah selanjutnya yaitu kita klik analisis, lalu project setting, kita ke stress analysis, maksimum numbernya kita ganti jadi 100, dan strength reduction-nya kita centang, lalu OK, lalu klik analisis, compute, yes, kita save, kita silang, lalu tunggu proses ini hingga selesai. Langkah selanjutnya yaitu kita klik analisis, lalu interpret, lalu di X, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan mengubah menjadi total displacement, nilai dari faktor keamanan lereng itu berjumlah 4,44. Lalu kita akan klik display deformation contour. Ini merupakan tampilan di mana longsoran dari keruntuhan lereng. Lalu kita klik display deformation factor untuk mengetahui arah dari keruntuhan lereng. Analisis yang sudah dilakukan tersebut merupakan analisis dari kondisi normal sesuai dengan soal.
Selanjutnya kita akan melakukan analisis untuk kondisi 2 dan juga 3. Langkahnya yaitu klik boundaries, lalu add material, lalu klik circle, lalu mengubah center and radiusnya menjadi 1,5, lalu oke. Lalu kita pilih titik di mana meletakkan tunnelnya itu di antara material 1 dan juga material 2. Kita klik kanan, lalu assign material dan pilih yang excavate. Lalu untuk yang satunya lagi juga klik kanan, assign material, lalu excavate lagi. Tampilan berikut merupakan tampilan dari analisis kondisi yang kedua. Selanjutnya kita akan melakukan analisis untuk kondisi yang ketiga, yaitu dengan cara klik support, lalu add bulk pattern, lalu oke. Lalu kita akan menandai di bagian setengah lingkarannya saja dengan cara klik kanan lalu flip angle. Langkah selanjutnya yaitu kita klik mesh, lalu mesh setup, lalu oke. Lalu klik mesh lagi, discard and mesh, support, lalu add liner, lalu oke. Lalu kita akan menghilangkan garis hijau. Lalu klik kanan, lalu dan selection. Langkah selanjutnya yaitu kita klik analisis, lalu project setting, dan pastikan stress analysis ini maksimum numbernya 100 dan juga strength reduction-nya sudah dicentang determine-nya. Lalu oke. Lalu kita klik analisis, compute, kita save change yes, lalu disilang. Kita tunggu proses ini. Selanjutnya itu kita klik analisis, lalu interpret, lalu dx, kita ganti menjadi total displacement. Lalu ini merupakan tampilan dari kondisi analisis ketiga. Dengan klik display deformation contour, kita dapat melihat nilai faktor keamanan lerengnya yang pada kondisi pertama itu berjumlah 4,44 dan yang kondisi ketiga setelah ditambahkan tunnel menjadi 4,23. Ini merupakan arah dari keruntuhan lereng. Sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.